Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Enam Digital Project. Ya, pada kali ini saya akan mendemokan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi kasir tapi terkhusus kepada restoran atau cafe ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ada tampilan form login yang dapat diakses melalui localhost, jadi bisa diinstal secara offline eh, dengan jaringan lokal atau LAN, atau bisa juga dengan di hosting ya. Oke, pada halaman form login ini yang dapat melakukan aktivitas terhadap aplikasinya adalah yang pertama levelnya itu sebagai super admin untuk manajemen data dan seluruhnya. Kemudian ada owner untuk melihat transaksi, kemudian ada dan laporan keuangan, kemudian ada kasir untuk melakukan pemesanan dan pembayaran. Kemudian ada satu lagi waiters. Waiters di sini akan melakukan pemesanan langsung kepada pelanggan ya. Jadi bisa waitersnya bisa melayani dengan membawa iPad atau tab ya, dan menginputkan pemesanan, atau juga bisa dipasang di masing-masing atau di meja atau di posisi tempat pemesanan dengan self order ya, begitu. Baik, pada form login kita akan coba masuk dengan akun admin. Nah ya, oke. Nah di sini kita bisa lihat halaman awal dashboard ya, terdiri dari status pada transaksi per tanggal ya, yang sudah melakukan pembayaran dan yang belum melakukan pembayaran akan terlihat. Kemudian ada total makanan, jumlah juga total minuman, dan total pendapatan dari awal sampai dengan tanggal terakhir ya, hari ini. Kemudian ada grafik penjualan juga, kemudian ada nanti di sini gambar menu-menu yang tersedia. Kemudian ada staff pegawai ya, yang diinputkan nanti di data pegawai atau user. Kemudian ya ini bisa di custom juga nanti sesuai dengan nama cafe yang akan dibuat ya. Jadi ketika kita nanti mengubah profilnya maka ini akan berubah. Oke, selain itu ada menu master data. Pada menu master data ini admin dapat mengubah atau menambah data user, manajemen data user ya. Di sini sudah diinputkan ada terdiri dari administrator dan seterusnya ada waiters ya. Oke, kita akan coba contohkan satu input. Kita coba tambahkan kasir 3 ya. Kita coba kasir 3, username-nya kasir 3, passwordnya juga kasir 3. Ini nama inisialnya ya teman-teman sesuaikan aja, misalkan KS3, levelnya kasir, dan status akunnya aktif. Kemudian kita proses. Nah ini berhasil, data ditambahkan. Untuk kasirnya akan diurutan sesuai dengan setelah ditambahkan ya. Jika ada yang salah bisa dilakukan perubahan atau edit data. Misalkan kita ubah menjadi kasir baru begitu ya. Kemudian ini KS baru ya. Nah kemudian kita mau nonaktifkan juga boleh ya, atau ya nah seperti ini. Nah, kita nonaktifkan. Nah di sini ada kasir baru, statusnya tidak aktif, maka di sini ada tanda merah ya, seperti itu. Kalau misalkan kita mau hapus jika tidak berkenan dengan data ini, boleh dihapus ya. Oke, data berhasil dihapus maka sudah hilang. Nah seperti itu untuk menambahkan, jadi level-levelnya sudah ada. Selanjutnya ada menu data meja. Nah di sini kalian bisa menambahkan jumlah meja yang tersedia pada cafe kalian ya. Jadi misalkan kita akan coba tambahkan nama mejanya MJ001 ya. Nah berhasil, ini MJ001. Atau kita tambah lagi MJ002. Atau misalkan mejanya ada di rooftop, misalkan kita buat RF001 ya. Nah teman-teman juga bisa membuat misalkan di sini nama mejanya kita tulis sebagai delivery order, atau misalkan
take away ya, kita buat take away juga boleh. Nah seperti ini. Jadi semisal nanti ada pemesan yang tidak memesan meja atau membawa pulang, boleh dipilih yang take away ya. Oke, kemudian ada juga data kategori. Di sini kategori yang dimaksud adalah kategori menu. Jadi kalian bisa menambahkan menunya terdiri dari makanan dan minuman sebenarnya, tapi bisa diuraikan lebih detail seperti ini. Tapi dengan kembali ke kategori induknya, yaitu makanan dan minuman. Ya berarti kalau misalkan cemilan ya, ini cemilan itu masuknya nanti ke makanan begitu ya. Nah jadi di sini boleh saja, atau mau pakai dua kategori juga boleh, makanan dan minuman. Nah di sini kebetulan saya tambahkan cukup banyak sesuai dengan kondisi kafe ya. Selanjutnya ada data menu. Pada data menu ini kita bisa menambahkan menu, yaitu nama menunya, kategorinya, kemudian kode menunya, harganya berapa, kemudian statusnya ini ada atau tidak ada ya. Nah sekarang saya contohkan, misalkan kita tambahkan menunya mie goreng ya, mie goreng biasa. Nah ini kategorinya makanan, harganya untuk mie goreng kita buat misal 15.000, statusnya tersedia, proses. Nah berhasil ditambahkan ya. Kalau misalkan mau diubah juga tinggal kita pilih edit atau ubah. Nah di sini kita misalkan ada perubahan harga gitu ya, 17.000, proses. Nah untuk memberikan foto kita bisa upload ya, tinggal klik tanda foto, ini kita upload. Di sini keadaannya masih kosong, kita pilih gambar ya. Kemudian kita proses. Nah ini gambarnya sudah berhasil masuk ya. Kalau kita mau lihat, nah ini gambarnya sudah ada ya. Oke, kita kembali ke menu. Jadi bisa menambahkan gambar ya, atau kita coba lihat di bagian dashboard. Nah di sini nanti akan terisi gambar yang sudah di upload tadi ya. Nah ini dia ya. Oke, kita coba untuk menu selanjutnya ada kasir ya, menu kasir. Di sini bisa melakukan melihat daftar pesanan ya. Nah, ini daftar pesanannya akan terlihat setelah ada pesanan. Kemudian ada transaksi selesai yang sudah melakukan pembayaran atau transaksi. Kemudian ada menu data bahan di sini untuk melihat stok bahan, bisa diinputkan satu persatu ya, stok bahan yang ada ya. Misalkan kita punya bahan berupa untuk pembuatan nasi goreng misalkan beras, jumlahnya berapa ya, kemudian untuk satuannya dan seterusnya ya. Kemudian ada menu bahan masuk. Nah, di sini ada menu bahan masuk ya. Pada menu bahan masuk ini kita bisa melihat seluruh stok kita, kemudian sisanya berapa. Jadi tinggal kita bisa nambahin ya. Nah, misalkan kita mau tambahkan ini ya, garlic powder yang sisanya 6 kilo, kita nambah. Jadi kalau ini berarti satuannya per kilo, kita misalkan tambahi 5 kilo lagi, nanti otomatis menjadi stoknya menjadi 11 begitu ya. Ya kita simpan. Nah, data berhasil. Di sini tadi jumlah masuk ada 5 ya. Nah, totalnya menjadi 11 ya. Nah, total menjadi 11. Misal kita buat lagi yang kaldu jamur yang 3 piece, kita tambahi 10 piece. Nah, ini statusnya sudah bertambah menjadi 13 ya total stoknya. Nah, kita bisa lihat stok di sini. Ya, tadi kaldu
Nah, ini kaldu jamur. Sekarang stoknya menjadi 13 dengan keterangannya stoknya cukup ya. Kalau seandainya ini kita masukkan ke bahan terpakai, jadi ada menu bahan terpakai, misalkan ini garlic powder terpakai misalkan sebanyak 1 kilo ya. Oke, ini berhasil, otomatis stoknya menjadi 10 ya. Kita lihat stok bahan, maka stoknya menjadi 10 ya. Nah, di sini juga kalian teman-teman bisa menambahkan minimal stok. Jadi seandainya minimal stoknya berapa, nanti keterangannya akan berubah begitu ya. Misal saya akan pakai garlic powdernya sebanyak 8 kilo. Kita proses. Nah, seperti ini. Maka di sini sisanya menjadi 2 kilo ya. Total stoknya menjadi 2 kilo. Kita coba lihat. Nah, ini garlic powder 2 kilo ya. Nah, di sini masih kelihatan ya stok cukup ya. Atau kita coba kurangi satu lagi ya. Jadi nanti teman-teman bisa menambahkan atau mengatur ya jumlah minimal stoknya berapa. Nah, di sini masih stoknya cukup ya. Atau kita coba tambahkan misalkan di sini ada cabai enggak? Nah, cabai merah. Kita coba edit aja. Minimal stoknya 3 ya, kita buat misalkan 2. Kemudian kita coba pakai bahannya. Nah, di sini ada muncul keterangan stok menipis ya. Jadi nanti bisa terlihat stoknya tersedia atau sudah menipis ya. Oke, selanjutnya ada menu pengeluaran belanja. Di sini kalian bisa si admin atau si owner bisa melihat atau melakukan kira-kira dia belanja apa. Misalkan hari ini pembelian kertas struk ya. Nah, seperti ini harganya misalkan 50.000 ya. Nah, jadi ini menjadi sebuah rekapan keuangan umum ya, transaksi belanja. Kemudian ada transaksi penjualan. Pada transaksi penjualan ya. Nah, di sini bisa melihat transaksi yang sudah selesai ya. Kemudian bisa dilakukan cetak data juga ya. Nah, kemudian ada detail penjualan. Untuk summary atau rekapan atau rangkumannya bisa terlihat ya. Nah, jadi makanan itu terjual berapa, kemudian karyawan yang sudah melakukan pelayanan itu sudah berapa kali pada hitungan order. Jadi bisa terlihat. Kemudian bisa dipilih berdasarkan bulan ya transaksinya ya, seperti itu. Oke, itu untuk bagian super admin. Kemudian kita akan coba masuk ke yang paling penting, yaitu adalah kasir ya. Kasir 1. Kita coba login. Nah, ini berhasil masuk. Nah, di sini pada tampilan kasir ada menu pesan dulu, daftar makanan, transaksi selesai, kemudian ada master data, dia bisa menambahkan data meja kalau seandainya mejanya ada penambahan.
Kemudian juga bisa menambahkan data menu ya. Nah, cuma ini ada opsional, bisa juga dibatasi seandainya tidak diizinkan untuk menambahkan menu ya. Kemudian ada transaksi penjualan untuk melihat seluruh total penjualan, memastikan pada saat nanti tutup buku atau pada saat selesai penjualan dia bisa memastikan uang yang diperoleh dengan yang ada ya. Oke, kita masuk ke menu pesan dulu. Nah, ini adalah tampilan halaman order menu. Ya, jadi tadi terdiri dari meja yang sudah kita buat. Jadi begitu nanti pelanggan datang, maka yang pertama dilakukan adalah memilih meja ya. Kita coba pilih meja MJ001. Nah, jadi kita sudah berhasil masuk meja. Nah, di sini ada daftar menu yang sudah tersedia. Jadi teman-teman ini menggunakan JavaScript ya, jadi artinya loadnya lebih cepat. Kemudian ini juga terdiri dari JavaScript ya. Goreng. Nah, jadi dibuat dengan cukup memudahkan ya. Nah, misal kita pilih ini kita coba tambahkan satu menu lagi, yaitu minuman ya. Kita tambahkan minuman es teh ya. Harganya 7.000, menunya tersedia. Oke, untuk fotonya atau gambarnya kita abaikan dulu ya. Nah, di sini sudah ada es teh. Jadi kalau kita pilih menuan, maka dia yang tampil satu makanan, atau kita mau ketikkan es teh juga bisa ya. Nah, seperti ini. Misal kita pilih makanan nasi goreng satu ya. Nah, di sini akan terisi. Kita pilih minuman es teh satu. Kalau misal kita mau pesan 2 nasi goreng, tinggal pilih 2. Itu kalau kurang, ini tambah. Ini juga ditambah. Ini ada total bayar. Nah, untuk total bayarnya ya. Kemudian kita bisa pilih meja kalau misalkan ada perubahan atau pindah meja ya. Tapi kalau tidak, ini diabaikan saja. Dan bisa dipilih waiters yang melakukan transaksi pemesanan ya. Nah, jadi bisa dipilih waiters yang bekerja melakukan pemesanan pada pelanggan. Kemudian ada catatan, misalkan di sini untuk es tehnya es teh gula atau es sedikit ya. Kemudian untuk nasi goreng tidak pedas ya. Nah, misalnya kita pesan. Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi kembali ke menu awalnya tadi. Jadi di sini ada transaksinya, bisa dicetak untuk bill-nya terlebih dahulu ya. Oke, maaf, ini ada kesalahan. Kita coba lihat dari menu. Nah, di sini ada menu bill, yaitu bisa untuk cetak dia. Kalau misalkan mau melakukan pembayaran, maka pilih bayar ya. Nanti dia tinggal inputkan jumlah uang ya. Atau misalkan dia belum mau bayar, dia mau minta bill dulu ya. Nah, jadi dia minta bill dulu. Begitu kita cetak, maka akan dicetak struk ya. Struknya ke bagian dapur ya. Jadi terpisah antara makanan dan minuman. Nah, seperti ini. Jadi di sini es teh, ini bagian makanan, ini bagian minuman ya. Nah, jadi bisa dibagi dua. Nah, jadi struknya bisa dioper ke bagian dapur atau bagian beverage atau bar tendernya ya. Oke. Kemudian untuk melihat semua pesanan, bisa pilih semua pesanan. Kemudian untuk mencetak bill, kalau misalkan pelanggan minta bill atau belum mau bayar, dia minta bill dulu. Nah, ini boleh dicetakkan ya.
Kemudian kalau misalkan pelanggan mau penambahan atau misalkan kita mau cek dulu tadi pesanannya apa saja bisa dibacakan ya, atau misalkan dia mau ubah meja bisa diubah. Kemudian kalau misalkan dia mau membatalkan tinggal pilih cancel ya pesanannya, atau kalau misalkan mau dibayar tinggal klik menu bayar, nanti masukkan uangnya berapa, kalau ada diskon masukkan diskon. Misalkan pembayarannya dia pakai uang 50.000, kembalian 2.000, kemudian kita bayar. Nah, ini transaksi pembayaran berhasil, transaksi sudah dibayarkan, bisa langsung cetak bukti transaksi ya. Nah, maka di sini melakukan cetak bill atau cetak bukti pembayaran yang akan diberikan ke pelanggan. Nah, seperti ini ya. Jadi meja berapa, tanggal berapa transaksi ya, pesanannya apa, kemudian total berapa, nah dan seterusnya ya. Oke, kemudian akan diarahkan langsung ke transaksi selesai ya. Nah, bisa dilihat detail pembayarannya juga. Kalau misalkan minta bill ulang boleh di print atau dicetak ya. Nah, jadi ini akan muncul di transaksi penjualan ya. Nah, seperti ini ya. Kasir siapa yang melakukan pembayarannya. Oke, misalkan ada pemesanan lagi, maka akan kalau sudah selesai meja tadi sudah kembali normal ya. Kemudian kita mau pilih meja yang rooftop misalkan. Kita pilih nasi goreng spesial 1, mie goreng, ST, kemudian nasi goreng seafood ya. Nah, ST-nya 2. Kalau mau ditambah lagi, nah seperti ini ya. Waiters 2. Oke, proses pesanan. Nah, di sini udah kelihatan, bisa dicetak atau lihat semua pesanan. Nah, jika dia membayar, maka pilih bayar. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Kalau mau dia cuma minta cetak bill, boleh cetak bill. Nah, kalau misalkan mau melakukan pemesanan lagi, jadi pada saat dia sudah selesai sebagian makanannya, kemudian dia kedatangan teman lagi, kemudian mau melakukan pemesanan, ya kita tinggal pilih menu bayar, kemudian kita tambahkan pesanan, ya. Nah, ini kita tambahkan pesanannya. Misalkan kita pilih ada penambahan nasi goreng, ya. Nah, jadi dia akan masuk ke bagian nasi goreng 2, atau mau kita tambah lagi, ya 3. Nah, jadi sini udah pembayarannya akan bertambah ya. Kalau kita kembali ini tidak ada masalah ya. Jadi akan sudah tersimpan yang harus dia bayar ya. Nanti ketika datang kita bisa cetak lagi dengan struk yang baru ya. Nah, seperti ini. Ada penambahan tadi ya. Oke, kemudian kita coba bayar, lakukan pembayaran 175, kita coba kasih uangnya 200.000, bayar ya, selesai, bisa cetak ya. Nah, jadi di sini bill sama struk pembayaran transaksi dengan bill itu beda ya. Kalau bill tidak ada nah ini kita lihatnya. Nah, sudah kosong kembali ya. Oke, kalau kita lihat di bagian transaksi penjualan ini sudah ada 223. Nah, misal kita mau masuk ke bagian owner ya. Kita coba lihat dulu owner. Nah, ini owner. Saya coba ganti ya. Maksudnya owner. Ya, owner bisa melihat
berapa transaksi ya yang sudah dihasilkan. Kemudian juga bisa melihat detail penjualan ya, untuk transaksi penjualan. Nah, ini makanan terjual nasi goreng seafood ada 1 kali, mie goreng ada 2 kali, ST-nya 2 kali ya. Kemudian kita bisa lihat transaksi penjualan juga ya, owner tahu. Kemudian kita bisa cetak laporan ya. Laporannya berupa bahan masuk, bahan keluar, atau pengeluaran belanja ya. Ini untuk tadi kita coba lihat bahan masuk hari ini apa saja. Nah, ini ya. Kemudian bahan keluar. Nah, ini untuk bahan yang sudah bahan keluar ya. Kemudian kita bisa melihat pengeluaran belanja ya. Nah, ini pembelian kertas truk ya. Jadi semua sudah terekap oleh sistem dan owner bisa melihat. Oke, itu saja untuk aplikasi kasir pada sebuah kafe ya. Jadi bagi yang ingin bekerja sama atau mau pesan, kita membantu UMKM dengan harga yang cukup terjangkau, dengan keuntungan yaitu tidak data kita bisa kita pegang sendiri ya, tidak pada server orang lain atau misalkan pada akun atau aplikasi dengan super admin yang dimiliki oleh pengembang ya. Nah, kalau ini kita bisa custom sesuai dengan kemauan kita ya. Jadi mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.